Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM D10411911058. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tentang himpunan. Yang pertama ada latar belakang. Pada umumnya, belajar matematika identik dengan menghafalkan rumus-rumus tertentu dengan buku panduan yang sangat tebal dan banyak. Itulah yang menyebabkan para pelajar merasa bosan untuk belajar matematika. Seringkali mereka bertanya, apa sih manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaat aljabar? Apa manfaat himpunan? Matematika sebagai media untuk melatih berpikir kritis, inovatif, kreatif, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalah. Sedangkan bahasa sebagai media menyampaikan ide-ide dan gagasan serta yang ada dalam pikiran manusia. Jelas sekali bahwa matematika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat menghindar dari matematika. Sekalipun kita mengambil jurusan ilmu sosial, tetap saja ada pelajaran matematika di dalamnya. Karena mau tidak mau matematika digunakan dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, himpunan adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Walaupun hal ini merupakan ide yang sederhana, tidak salah jika himpunan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam matematika modern, dan karenanya studi mengenai himpunan sangatlah berguna. Himpunan merupakan salah satu dasar dari matematika. Konsep dalam matematika dapat dikembalikan pada konsep himpunan, misalnya garis adalah himpunan titik. Sebetulnya pengertian himpunan mudah dipahami dan dapat diterima secara intuitif. Mengingat demikian pentingnya teori himpunan, maka dalam kesempatan ini akan dijabarkan beberapa konsep mengenai teori himpunan. Tentang rumusan masalah. Yang pertama ada apa definisi himpunan, yang kedua bagaimana cara penulisan himpunan, yang ketiga bagaimanakah keanggotaan himpunan itu, yang keempat ada berapa macam himpunan itu, yang kelima apa manfaat himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan. Untuk mengetahui tentang himpunan, syarat agar dapat disebut sebagai himpunan, dan ketentuan lainnya dari himpunan. Lanjut, yaitu tentang pengertian himpunan. Himpunan diperkenalkan oleh Georg Cantor dari 1845 sampai 1918, seorang ahli matematika Jerman. Ia menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atas objek-objek, yaitu objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan, sifat atau karakter, atau himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Anggota atau elemen adalah benda-benda atau objek-objek yang termasuk dalam sebuah himpunan. Contoh himpunan yang merupakan himpunan. Yang pertama, himpunan anak berusia 12 tahun. Yang kedua, himpunan bilangan asli genap. Yang ketiga, himpunan pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya, himpunan yang bukan merupakan himpunan. Yang pertama, himpunan anak-anak malas. Yang kedua, himpunan wanita-wanita cantik. Yang ketiga, himpunan lukisan indah. Lanjut, cara penulisan himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang satu, dengan menyebutkan semua anggota atau roster yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga cara tabulasi. Contoh, A sama dengan dalam kurung A, I, U, E, O, tutup kurung. B sama dengan dalam kurung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, tutup kurung. Yang kedua, menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Cara ini disebut juga cara deskripsi. Contoh, ambil bilangan asli kurang dari 5. A sama dengan bilangan asli kurang dari 5. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum role dari anggotanya. Contoh soal, nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifat himpunan berikut ini. A adalah himpunan bilang asli antara 1 dan 6. Penyelesaian. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6 dengan menulis tiap-tiap anggotanya dan juga dengan menulis sifat-sifatnya. Yang keempat, himpunan juga dapat disajikan dengan grafis, diagram Venn. Yang ketiga, ada keanggotaan himpunan.
Nama suatu himpunan biasanya menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan X, sedangkan anggota suatu himpunan biasanya dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, X, dan Y. Misalnya H adalah himpunan semua huruf hidup dalam alfabet Latin, maka benda-benda yang termasuk dalam himpunan H adalah A, I, U, E, O. Benda-benda yang masuk dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota himpunan tersebut. Ada selanjutnya macam-macam himpunan, yaitu himpunan bagian subset. Yang kedua ada himpunan kosong. Yang ketiga ada himpunan semesta. Yang keempat ada himpunan sama. Yang kelima ada himpunan lepas. Yang keenam ada himpunan komplement. Yang ketujuh ada himpunan ekuivalen, dan seterusnya. Terus kita akan jelaskan tentang apa itu himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian subset dari himpunan B ditulis A himpunan B jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Yang kedua, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Yang ketiga, himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U atau S, universum, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Yang keempat, bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, begitu pula sebaliknya, dinotasikan dengan A sama dengan B. Yang kelima, himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Yang keenam ada himpunan komplement. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC. Yang ketujuh ada himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Lanjut ke contoh program himpunan menggunakan C++. Kita masukkan dulu algoritmanya. Ini contohnya. Terus kita buka aplikasi C++. Kita masukkan algonya. Yang pertama, masukkan include dalam kurung iostream. Yang kedua, include lagi dalam kurung stdlib titik h. Yang ketiga, include lagi dalam kurung match titik h. Terus kita ketik using namespace std, kita ketik main, habis itu kita ketik integer x, y, z, baru kita masukkan code, masukkan bilangan pertamanya, terus kita klik scene, habis itu kita klik code lagi, masukkan bilangan keduanya, kita ketik scene lagi, terus kita ketik code lagi, masukkan bilangan ketiga, kita ketik scene lagi, kita ketik integer kelipatan, habis itu kita ketik if dalam kurung kelipatan x, terus kita ketik lagi kelipatan sama dengan kelipatan plus x, habis itu kita ketik code kpk dalam kurung kelipatan, habis itu kita ketik return. Ini adalah hasil input dari program di atas. Kita masukkan bilangan pertamanya itu 1, bilangan kedua itu 9, bilangan ketiga yaitu 8, dan hasilnya KPK-nya 18. Ini adalah contoh flowchart-nya. Selanjutnya, terakhir kesimpulan. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam pembuatan makalah ini, diantaranya yaitu himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan. Terus ada saran juga, tanpa kita sadari ternyata begitu banyak manfaat dari aplikasi matematika untuk kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan dalam berbagai
disiplin ilmu lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, pengurangan penulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.